Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu, teman-teman sekalian, Majelis Taklim, Majelis Ilmu, selamat malam. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk me, eh, menambah ilmu atau belajar gitu, khususnya mempelajari penyakit hati yang jumlahnya cukup banyak 25 dan sekarang masih hanya 5 yang kita pelajari, ya cukup lama, kita ada mungkin setengah tahun itu. Jadi mudah-mudahan kita targetnya sampai dengan akhir tahun nanti sudah bisa menyelesaikan semua. Ya Insya Alhamdulillah, Allah. mudah-mudahan malam ini kita bisa apa namanya itu mempelajari yang keenam ya, mengenai dendam itu. Dendam, bugut. Ya. Telaah, kemudian kita diskusikan, kemudian memberikan apa namanya tambahan ilmu dan menjadi amal ibadah kita semuanya. Untuk malam hari ini langsung di apa namanya akan dipandu sama Mas Yulianto. Monggo silahkan. Selalu ya, kita mulai dari satu dua ayat lah. Ya, Ya, mana? Kalau enggak baca Quran apa? Jadi apa? Yusa? jadi anu keledai. Keledai. Ya, monggo Ayat siapa yang berapa mau ya, baca? Yul? Ayat berapa, Yul? Ini nih, ini. Kolu ya. Hmm. Ayat berapa ya? Ini ayat berapa sih? 70. Jupuluh. Kolu itu dari atas itu, Mas. Mhm. Ud'u ya. Ya, tak gedein coba. Ups. Kolu. Iya, Lud'u. yang bacanya bagus. Monggo. Suha. Coba aja semua. Kita kan belajar. Hmm. Hmm. Aku Kalau ya. harus bagus kan pamer namanya ya. Hmm. Kalau Bagus, enggak. nggak apa-apa, pamer. Asal jangan ria aja. Oh, Yayan, Yayan. Udah, sok lah. Iya. Juha. Ya, Ya. qalu ta'ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina tasyabaha tasyabaha alaina wa inna insya Allahu lamuhtadun. Oke, bagus. Jadi ini tadi mau salah tapi dibenerin bagus. Jadi lihat ya, kalau mat tabiin yang ini dua, dua, dua ya. Kalau ini empat. Ya, kalau yang ini disebut apa jais Nggak munfasil, jais ngatur nafas nggak iso itu caranya piye ini ya, mandeknya nggak ngerti. mandeknya apa? Oke. Nafasnya itu kalau sampai selesai aku kan nggak iso tadi, tapi Hmm. berhenti juga ngawur juga, saya harusnya di mana ya yang benernya itu ya. Ya, memang idealnya tuh tahu artinya. Jadi mandeknya Nah, nggak ini nggak di tengah-tengah arti gitu ya. Ya kalau kayak di sini apa? nggak ada tanda-tandanya di anu ya, di situ ya, Oh iya, kalau kalau yang tanda nafas nggak ada sih. tanda Jadi kalau stop. dia biasanya dari artinya, dari artinya, oh ini harus berhenti. Ini Iya, karena iya. ganti ganti kayak ini gym ini harus berhenti atau di dia anu kan berhenti. Tapi ada yang harus terus ya. Tapi kalau nafas itu dicari aja yang kayak ini berhenti di sini nggak apa? Tak ulangi, Mandi, tak ulangi lagi ya. monggo nggak? Anu penasaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tasyabah alaina wa inna insyaallahu Ya, lamuhtadun. itu kuat bagus. Tadi misalkan nggak kuat tuh di sini juga bisa berhenti di sini, ya dah. Karena udah ceritanya udah lain kan. Oke. Jadi dari tajwidnya yang dua-dua ini disebut mat tabi'in, mat yang natural, mat yang anu. Oh, itu dua ya? Ini dua. Kalau ada begini itu berdiri ini dua. Ya, ini juga dua. Jadi qalu lana ini dua. Rabbaka yubayyin lana ini dua. Ma dua. Hiya satu. Innal ini guna. Jadi harus ditahan. Innal baqara tasyash. Tafasil harus gitu ya. Untuk membedakan dengan sa. Jadi dia ini dua, ini Pak, satu-satu. Pak, 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 Pak. Ya, tasyabaha alaina dua. Lah ini namanya apa? Nah, ini empat Jais, ini. jais munfasil. Jais munfasil itu ini empat nih karena depannya hamzah. Jadi Nah, wa inna empat wa inna insya ini juga ini kalau ini wajib in- mutasil. Jadi sini juga naik empat nih karena di depannya hamzah. Jadi insya Allah. Jadi ini bacanya bukan in tapi nggak boleh karena ini ifa hakiki artinya disengaukan depannya karena bukan bukan huruf khalqin jadi ya 75%. Insya 4 Allahu ya ya Tadun. lamuh tadun. Lanya ini pendek ya. Kalau la panjang itu artinya tidak. Kalau la cuma satu ini artinya benar-benar. Jadi hati-hati ya. Ya, Hmm, baca hmm, Quran itu hati-hati karena ini kalau ini dipanjangin berarti bukan, artinya bukan. Tapi kalau Hmm, cuman satu, la ghafurur rahim, bener-bener ghafur, la tadun. muhtadun, bener-bener lama gitu loh. Jadi Bagi. ya, Lanya berarti bagi itu. Muhtadun. Apa ya la muhtadun? Lanya apa itu? namanya Mur, penekanan. Jadi kayak banyak kan la ghafurur rahim, innallaha la ghafurur rahim. Itu la-nya Oh, itu penekanan, bener-bener. Ini juga bener-bener. sungguh Benar-benar ya. mendapat petunjuk gitu loh, benar-benar mendapat petunjuk. Jadi Ya. la-nya ini penekanan namanya ya, yang Insya penting Allah. itu begitu. Jadi orang Yahudi itu dia masih ngeyel, tapi emang tukang ngeyel kan, disuruh nyembelih tanya warnanya apa di depan hakikatnya apa, terus dia juga nanya ini apa hakikatnya di sini ya, supaya karena masih belum belum jelas ke kita tasyabah ya dah. Belum jelas. Terus diterusin nih. Siapa yang baca nih? Ina kan bacaannya udah bagus dia. Ikut anu kan ibadah. Monggo Ina. Halo. Hah, kok hilang Ina? Hmm. Ya udah Yayan deh. Yayan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال Olu. إنه Benar benar kola, benar kola. sorry, Hah? siapa yang call? Oh, berikutnya ya? Ya ya ya. Dua Oke. aja dua. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة
لا سية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Oke, good. Ya, kalau yang ini harta, ta, ya. Ta, lidahnya keluar sedikit. Ta, ya, nah. Yang mana? Ini. Ha- Harsha, bukan harusnya. Harta, Hars, ta. Apa tulisannya Harsa, TSD ya? harsa. hars, Harta, ya, harta, harsta, ya harsta, ya hars. harta. Hmm. Ya, ta, musalamatul. Ini bila guna. Jadi langsung tul. Sh, sh. Itulah. Nah, setiap Iya. shin itu harus tafasil. Sh, ya. Jadi Susah. kayak 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 desusan Sisa lah. sinsat, Ya. ya. Syiyata fiha, ya ta. Terus ini jim ini harus berhenti, ya ta. Kalau ana tadi benar, cita bil haqqa. Kalau berhenti di sini bukan bil haqi, bil haqqa. Hak, Kokorannya jadi hak paham. Haqqa. Fadabahuha dua ditahan. ini. Wa makadu ini dua-dua. Yaf'alun. Ya, yang namanya ain ini jadi ada lin umar Ini. ya. Ada Ya. huruf lin umar, lam Ain. nun, ain, mim sama ra itu Mhm. dia apa apa namanya mengalir. Jadi bacanya ya ya yaf'alun. Jadi Hmm. mengalir gitu. Yang namanya lin umar ya. Dibacanya lin maksudnya sedang dan mengalir. Gitu. Qala inahu lah ini semua yang zamir kayak hu ha hi itu selalu dua. Qala inahu itu yaqulu innaha dua. Baqaratul la dalulun tuthirul arda wala tasqil hartha musallamatul la syiyata fiha. Jadi dia nanya nanya ininya kan hakikatnya dijawab sama apa Nabi Musa. Nah itu belum pernah dipakai apa untuk garu sawah, belum pernah juga dipakai lah, belum pernah dipakai. Dan apa namanya di tengah-tengah dari itu terus kemudian dia baru ngomong, baru sekarang kita tahu hakikatnya. Kemudian mereka menyembelih. Tapi disebutkan makadu hampir-hampir tidak melakukannya gitu. Sampai di sini ada pertanyaan ya. Jadi intinya pelajaran di sini adalah ada orang emang yang ngeyel. Kalau ngeyel di diskusi nggak apa ya, tapi ngeyel di Allah tuh nggak bagus. Jadi Allah tuh mintanya itu sami'na wa ata'na. Jadi begitu kita dengar kita jalankan. Kalau itu dari Allah dan dari Rasul gitu ya. Ngerti nggak? Eh, karena kita nggak bisa klaim kita lebih pintar dari Allah dan Rasul kan. Dan Allah melewati Rasul itu semuanya yang disampaikan ke kita itu selalu baik pada kita. Kalau atau yang dilarang itu nggak baik dari kita. Jadi kita lebih baik sifatnya posisinya adalah sami'na wa ata'na. Ya toh? Makanya sekarang banyak yang depot, wah ini harusnya begini begitu tuh sebenarnya ke arah Yahudi, ke arah Yahudi. Jadi nggak? Jadi perintah Allah semuanya itu kita pahami, kita pelajari, kita jalankan. Kalau ini ya disuruh beleh, dia pertama dia apa? Dia ngomong apa? Atatak apa? Atatakhiduna huzwa. Apa kamu mau bikin kita barang ejaan? Artinya apa? Fokusnya apa? Ke orang lain. Karena dia punya penyakit ini. Ria, sum'a, ujub. Ini kan dia punya semua ini kan. Jadi semua apa yang datang ke dia dari Allah, dari siapa itu selalu dia mikirnya manusia nanti ngomongnya apa gitu. Ya, jadi jangan jadi orang kayak orang Yahudi. Sampai sekarang pun Yahudi itu lihat jahat, jelek gitu.
Dan itu lihat satu negara loh itu, satu nation. Sifatnya bisa kayak gitu. Makanya di dokumentasi di Quran kan memang mereka begitu. Kayak orang Sifatnya Jawa. enggak, sifat Yahudi itu sifatnya kan sudah begitu kan, dikandani tetap Mhm. ngeyel. Dan merasa Kemudian pinter, memang pinter, tapi merasa pinter, ya, sombong. Itu kita lihat lihat. Netanyahu kayak apa tuh? kemewaan begitu loh. Artinya Iya. tetap Mhm. diberikan kesempatan sama Allah gitu loh. Betul memang. Jadi ya kayak iblis itu kan dia gitu karena dia memang hebat kan iblis tuh. Iblis tuh kan ceritanya dia dia masuk ke apa namanya, ke majelis itu kan di dekat Allah itu karena dia memang sebelum Adam diciptakan dia hebat, dia termasuk profesor di situ. Sampai dia disetarakan dengan apa? Dengan Jibril segala macam kan. Makanya dia bisa deket di Kalau sebelum Adam diciptakan. Begitu Adam diciptakan, nanti Allah bilang bahwa Adam lebih mulia, kamu harus apa? Harus tunduk gitu kan. Dia nggak mau karena dia sebelumnya hebat gitu. Makanya orang Yahudi. Tapi di sini kita nggak boleh eh, terus menyamaratakan kalau ketemu orang Yahudi ini jahat itu ya nggak boleh. Itu penyakit hati juga. Ya, itu di sini. Kita sekarang bahas itu. Jadi buhut ya, apa namanya? Kan kita sekarang ini coba lihat. Yang keenam ya, buhut den- ya. Itu udah ke ria, sum'ah, ujub, ya, hasad. Terus waktu itu kibr kan di sini. Saya taruh di luar karena kibr ini fatal nih. Ya, kalau ini masih bisa. Kalau kibr itu udah di luar ini ya. Ini lingkaran kan, lingkaran apa ini? Masih ingat? Ini lingkaran ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau di Quran itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, artinya itu ditujukan ke orang-orang Islam yang masih berusaha beriman. Ya, kayak kayak kita lah kelas-kelasnya. Kalau sudah benar-benar apa, benar-benar iman itu di dalam kita dan ini kita nggak ada penyakit semua. Ini disebutkan mus apa, Mu'minun. mu'minun. Jadi Hmm. selalu kalau ya kalau bahasa Inggris kan itu sesuatu yang pasti. Lah kita Hmm. itu kepengen di tengah ini karena kalau kita mukminin tuh kita selalu aflah, sukses dunia akhirat, dan kita dekat dengan Allah. Kalau masih ada penyakit nggak bisa kita dekat dengan Allah. Dan nanti di waktu di akhirat tuh kita akan furoda ya, artinya sendiri-sendiri ketemu satu-satu ke Allah. Ya, yang orang yang selamat tuh yang hatinya salim, sehat, yang nggak ada penyakit yang merah-merah ini. Ya, jadi kita masih punya berapa tahun nggak tahu, sokat 10 tahun, 15 tahun nggak tahu. Itu harus insya Allah bisa masuk ke sini. Jadi kalau masih ada penyakit-penyakit ini yang 25 nanti, insya Allah bisa kita bersihin. Ya, makanya saya nggak tergesa-gesa ini karena pengen benar-benar kita itu meresapkan. Ya sekarang yang keempat, dendam itu dekat dengan benci. Dari hurufnya aja kelihatan. Bughd dari ghadab, ya dah. Ini kalau marah itu kan ghadab, marah, benci kan, ya dah. ya, Jadi dibolak-balik. Jadi yang yang hebatnya kalau bahasa Arab itu ya, itu bisa dari hurufnya bisa ditelaah. Maksudnya apa gitu. Kayak yusra. Kalau saya bilang yusra sama usra, yang artinya mudah yang mana? Yusra. Yusra kan. Karena Hmm. usra ngomongnya aja susah. Usra itu susah. Usra. Ya. Usra. Ya, usra. Jadi bahasa Al-Quran itu luar biasa. Bisa dirasakan juga. Yusra, usra susah. Yusra sama. Ya, dah. Ya gitu. Jadi sekarang ini bugut, ya, bugut. Benci. Ini penting sekali. Ini saya bikin kajian ini karena penting sekali. Itu sebenarnya coba nanti kita bahas sekarang. Jadi uh, uh, jadi sebenarnya Zuha ini yang harus menjelaskan.
Kima mau baca juga. Udah dibaca belum, Juha? Belum ya? Yang mana nih? Ya, dari atas saja dijelaskan. Dari Dibaca juga nggak apa-apa. Dibaca juga nggak apa-apa. mengapa kebencian merusak diri dan keadilan? Memahami ada 4 poin, yaitu 1, mengapa kebencian muncul? Hmm. Apa ia merusak akal, tubuh, dan keadilan? Hmm. Yang ketiga, mengapa Islam tidak melarang emosi tetapi membatasi dampaknya? Hmm. Dan yang terakhir, mengapa doa dan salam menjadi solusi syar'i Hmm. sekaligus ilmiah? Hmm. Jadi kalau minggu kemarin sebelumnya itu kita ngomong what ya, apa itu? Sekarang ini why, filosofinya. By the way, saya nggak jadi berangkat haji karena nggak dapat. Jadi Hmm. di sini itu cepet-cepetan masuk ke sistem. Nah, waktu itu dibuka hari Sabtu itu kan, hari Minggu, hari Kalau ya, jam 7 ya. Itu saya udah siap, ternyata kalah karena begitu itu masuk itu ada 2 juta orang yang masuk ke sistemnya down. Jadi saya nggak bisa masuk. Saya masuk 2 jam kemudian udah habis. ya lewat daftar biasa aja, Mas. Nggak bisa, di sini harus semua pakai nusuk. Namanya sistem di sini online semua. Jadi Kanada itu dikasih kuota berapa gitu. Saya udah siapin, udah nunggu, kalah sama ternyata 2 juta masuk. Jadi langsung terus di queue sampai nunggu 2 jam udah habis ya udah nggak apa-apa. Gitu. Oke. Jadi ini why-nya ya. Jadi why kenapa buhut buhut benci atau dendam itu nggak baik buat kita. Secara logika nanti, secara uh, ilmu otak segala macam. Oke, monggo terusin Cuka. Pendahuluan, seringkali kita mengira kebencian itu wajar. Kita berkata, saya manusia wajar kalau benci. Mhm. Islam tidak menafikan perasaan manusia, tapi Islam menjaga agar perasaan tidak menghancurkan keadilan dan jiwa. Sebenarnya benci itu boleh kan? Misalkan aku benci makanan ini, aku benci ini benci orang jahat itu nggak apa-apa kan? Ya kan? Tapi Boleh. yang diomongkan, makanya kita tidak menafikan, tidak meneglect. Nah, tapi kita harus kontrol gitu kan. Ya, yang tidak boleh itu ini monggo. Allah berfirman, jangan sampai kebencian terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Hmm, Lah, ya kan? ini ya, kaya misalnya hakim gitu ya. Mhm. Hakim atau apa namanya ya, orang tua yang seharusnya adil ke anak-anaknya, tapi ada salah satu yang dibenci sehingga nggak adil gitu loh. Bisa juga gitu kan? Bisa juga, dan itu nggak boleh itu, Nggak boleh kan? nggak boleh itu. Dan itu Ya. makanya kan impactnya kan yang jadi benci boleh, tapi maksudnya benci benci kelakuannya gitu ya. Tapi jangan sampai impact ke berlaku tidak adilnya itu. Hmm. Ngerti nggak? Ya, ya, ya. Kita kan benci kalau Kalau emananya kalau akal ya. ya Gitu. selesai gitu maksudnya gitu Bang Jul. Kenapa? Kalau udah selesai udah Nah, nah nggak itu bawa. itu orang yang nggak punya penyakit. Ngerti nggak? Hmm. Orang nggak yang punya penyakit itu kayak gitu, dia nggak ada dendam, nggak ada benci. Selesai selesai, jadi profesional banget. Jadi kalau dihadapi masalahnya gitu, setelah selesai selesai, halas gitu kan. Nah, makanya kita belajar untuk menjadi orang kayak gitu yang tidak punya penyakit Itu hati. itu yang biasa. Masalahnya kalau kalau seseorang kemudian ditatoni apa dilukai ya. Mhm, Dilukai di depan umum, saya kan pernah nyampaikan juga yang minggu lalu itu mhm, juga. Sehingga dia sakit hati loh. Harga mhm, dirinya itu sepertinya diinjek-injek gitu loh. mhm, mhm, Yang lain begitu. mhm. Itu kalau sudah natoni itu kan ya Ya. nggak gampang juga untuk
terus sudahlah tak lupakan saya memberikan maaf kepada yang telah melukai saya. Rasanya pasti takes time juga, Pak. Loh, take time enggak, itu kan tergantung kita kan, kekuatan kita kan. Makanya Rasulullah SAW kan bilang, orang kuat itu bukan muscle-nya ya, bukan ototnya, tapi yang bisa kontrol. Ngerti nggak? Ya, tak? Jadi memang agama itu seperti itu. Agama itu test challenge. Ya nggak diharapkan semuanya lulus dan lulus dengan cum laude ya. Ya, tak? Kalau di ITB aja juga ada yang lulus pas-pasan kalau seperti itu. Ya, tapi ingat bahwa kuantitas kita itu nanti mempengaruhi kita di akhirat. Ngerti nggak? Kita nggak bisa memaksa orang. Tapi justru itu kayak tadi yang dijelaskan sampai wah memaluin orang. Kita pelajari nanti bagaimana harus menghadapi kayak gitu. Kalau kita ditatoni kayak gitu kan ya. Kalau yang nggak penyakit, yang punya penyakit hati ya dendam, benci nggak karuan gitu kan. Itu merusak diri sendiri. Iya. Memang kalau kita sadari ya, wah ini akhirnya membuat orang menjadi stres gitu kan ya. Ya, nanti disebutkan di sini. Ini akhirnya menjadi kesehatannya jadi terganggu ya. Mungkin gitu. Betul. Secara psikologis. Ya, ini terusin coba nih. Di situ kita mulai nyinggung why-nya. Ya. Monggo. Bagian 1, mengapa kebencian muncul, akar psikologis. Kebencian bukan emosi dasar, ia lahir dari luka yang tidak sembuh, rasa takut kehilangan harga diri, ego yang merasa terancam, dan pengalaman dizalimi yang tidak diproses. Ya, itu masuk sini semua kan? Ya, Ya, dah? yang tak sampaikan tadi Iya, jadi ini. artinya orang yang bisa menerima, yang nggak ada harga diri segala macam, dia nggak akan benci, nggak akan dendam, ya toh? Karena dia itu ya apa namanya, dia itu konten ya penuh gitu, ya toh? Jadi ini sebenarnya maksudnya bukan emosi dasar, itu emosi yang yang tercipta, yang ada karena sesuatu, ya toh? Jadi benci itu makanya itu merusak diri ini. Coba nanti kalau punya waktu dibaca lagi. Ini dalam nih ini sebenarnya. Jadi Ini ada case ya, ada case. Seorang ayah, katakanlah dia mempunyai 3 atau 4 orang anak. Kemudian salah satu anaknya itu berlaku durhaka terhadap orang tua. Ya, dengan kekejamannya itu segala macam. Sehingga di situ timbul kan emosi orang tua ini kan, emosi orang tua, sehingga dia akan melakukan ketidakadilan. Artinya anak yang durhaka ini agak dipinggirkan lah daripada anak yang lain. Misalnya dalam pembagian harta, kasih sayang, kemudian intonasi kata-katanya. Itu akan terjadi karena adanya input dari anak durhaka itu kan, sehingga bapak ini tidak adil kepada si durhaka. Nah, itu gimana jadinya? Nah, ini bukan dendam kan? Bukan di sini kan? Jangan-jangan kebencian itu membuat kamu nggak adil. Ini udah dilarang Allah tuh. Ini enggak. Ya, ini udah menjadi ayat, udah menjadi Quran. Kalau boleh ya, boleh benci, tapi jangan sampai impact-nya membuat keputusannya jadi nggak adil gitu ya, Mak? Iya. Dan ini bukan hadis yang masih bisa diberikan. Kalau udah Quran udah nggak bisa diperdebatkan kan? Artinya jangan. Benci boleh kan? Jangan sampai ya kan yang disebutkan jangan sampai nggak adil. Kalau benci kan boleh kan? Iya. Ya kayak benci makanan, benci orang ini nggak boleh. Tapi jangan sampai itu impact ke Iya. Masih ada lah kebencian itu, tapi tidak harus yang itu ya, harus tidak adil. Benci di sini nggak suka. Jadi kalau melanjutkan yang tadi ya, meskipun anak itu durhaka luar biasa lah kepada salah satu ya, kita harus tetap melakukan kewajiban
seorang orang tua kepada anaknya itu secara adil ya, Iya, meskipun ya. dia begitu ya. Adil juga dalam arti karena itu anaknya, dia harus meluruskan atau memberi pelajaran. Itu termasuk juga. Nanti nggak, misalkan dia memang kurang ajar begini-gini, ya kewajiban orang tua meluruskan, mengasih tahu. Ngerti nggak? Kalau dia benci terus kemudian nggak adil, artinya udah dibiarkan kamu masuk neraka situ, gitu kan? Itu termasuk yang nggak adil karena itu anaknya harus dibimbing, harus ada kesabaran seperti itu. Jadi kita bayangkan orang yang nggak punya penyakit hati 25 itu kayak apa, luar biasa kan. Makanya setelah ini saya pengen nyeritain apa sirah Rasul kan. Karena dari sirah Rasul itu kita melihat teladan yang bersih dari penyakit hati, dari sehari-harinya Rasulullah SAW. Ya, itu lebih konkret lagi. Ya, tapi kita Mungkin cerita Nabi itu ya, waktu dihina sama seorang Yahudi buta gitu ya. Itu kan sangat jelas tuh memberikan satu gambaran bahwa ini kan artinya si Yahudi itu mendurhakai Nabi kan. Kan ada cerita yang ada mbah-mbah yang kalau Nabi lewat tuh dia kan di sana kan tinggi gitu ya, dilemparin sampah gitu. Kalau lewat dilemparin sampah apa segala macam. Suatu saat waktu Rasulullah jalan kok nggak ada yang lemparin gitu kan. Terus tanya tetangganya, ini yang suka ngelemparin saya kok nggak ada. Oh, dia sakit. Dia sakit. Rasulullah nengok loh. Oh, dia sakit mbah itu. Rasulullah nengok. Akhirnya karena ditengok dia nangis, dia masuk Islam. Jadi kok nggak ada yang lempar sampah gitu lucunya gitu ya. Itu saking bersihnya Rasul. Kalau kita dilempar sampah udah kayak apa kita? Ngerti nggak? Itu makanya kita belajar itu bukan klise ya, bukan itu luar biasa. Kalau kita bisa mencapai itu bukan suatu yang klise, suatu yang luar biasa. Kita menjadi orang yang luar biasa hidup di dunia dan nanti di akhirat yang orang bisa lihat. Orang bisa lihat yang bersih itu tempatnya, makamnya itu di dekat Allah. Ya, yang di sini ini dekat Allah sini. Kalau yang ini masih jauh-jauh dari Allah nanti. Makanya berusaha kita. Dari 6 ini kita kuasai dulu. Ya. Ada juga cerita ya, Naza lagi sakaratul maut, seorang anak itu tidak mati-mati sehingga Rasulullah tahu bahwa harus mendatangkan ibunya untuk memaafkan ya. Tapi akhirnya ibunya ada ya? Ada, jadi anaknya itu kan dia di masjid terus ya, sholat gitu. Tapi disuruh ibunya nggak mau, ibunya jengkel kan, ibunya kan janda gitu ya. Terus akhirnya anak mudanya itu dia sakit terus dia mau mati kan, nggak bisa mati-mati. Rasulullah bilang ini pasti ada masalah. Itu ada yang ngasih tahu bahwa dia tuh ibunya marah sama dia. Terus ibunya dipanggil kan, anaknya ini anakmu nggak bisa mati kalau kamu nggak maafkan. Ibunya bilang nggak mau gitu kan. Terus Rasulullah bilang kalau nggak mau ya udah dibakar aja gitu biar mati gitu kan, dibakar aja. Udah disiapin mau dibakar baru ibunya maafin terus dia mati gitu. Karena tidak tega apapun kan itu gitu. Iya, itu udah dimensi lain ya, tapi artinya itu udah dimensi lain ya. Jadi oke, terusin Juha. Itu mengenai yang durhaka sama orang tuanya, yang orang tuanya tidak bisa memaafkan, sama juga dengan orang belajar ilmu silat nggak mati-mati karena tidak dicabut ilmunya oleh gurunya. Kan ada juga tuh cerita. Gitu. Jadi akhirnya dicabutlah ilmu yang ada ditanam di badan dia sehingga dia meninggal. Terus ada tulisannya gini, telah meninggal dengan sukses. Orang bingung, kok dia sukses dia meninggal? Tadinya babak belur, akhirnya telah meninggal dengan sukses. Makanya saya pikir ini kok aneh gitu loh. Oh ternyata dia jahat, punya ilmu, nggak mati-mati.
panggil gurunya, Ah, kita doa-doa, baca doa juga nggak mati-mati. Akhirnya pas gurunya datang, cabut ilmunya, telah meninggal dengan sukses tulisannya gitu. itu Iya, again itu dimensi lain itu ya, artinya iya, ceritanya. iya. Hmm. Oke deh Yuha, monggo. Ya, bagian 2 langsung Mas Ini Yul. ini ini, ini udah ya, ini udah ya. Ya udah yang di atas. Biar ada cepat dikit. Bagian 2, ini dimensi ini. Mengapa kebencian merusak tubuh dan akal? Dimensi ilmiah. Saat Ah, seorang membenci, ya, saat seseorang membenci, itu ada 3. Otak masuk ke mode ancaman. mhm. 2, tubuh mengira sedang dalam bahaya terus-menerus. Hmm. Yang ketiga, hormon stres dilepas tanpa henti. Merusak itu benar. Terus Bahaya. akibatnya pikiran menjadi sempit, Mhm. penilaian kehilangan keseimbangan, tubuh Mhm. peradangan, dan jiwa hidup dalam kelelahan yang tidak disadari. Mhm. Tahu nggak Capek sendiri ini. di Capek sendiri betul di itu YouTube tuh kan kemudian disebutkan ya. gitu. Di YouTube tuh disebut kalau kita tenang itu otak gelombang otak itu halus gini, ya tak? Tapi kalau kita kacau kayak dendaman itu otaknya gini, nggak karuan gitu Itu gelombangnya. Itu yang ada kan yang baru-baru terjadi tuh yang anak tidak diperlakukan adil oleh orang tuanya sehingga keluarganya di diracuni dengan racun tikus. Ini baru-baru Ya Allah, kejadian. ya. Ya, jadi meninggal tuh semua. Jadi terus waktu dia meninggal, jadi ibunya meninggal, adiknya meninggal, bapaknya meninggal. Terus ya akhirnya dia juga pura-pura kepusingan gitu. Tapi orang udah tahu wah ini dari tangannya ada racun tikus. Terus dia masak seperti teh gitu loh ya untuk orang Hmm. tuanya. Ini sekarang lagi kasus, jadi lagi seru di Iya media itu gitu. udah. Iya benar. Jadi dibeli racun tikus. Jadi Oh. dia pikir dia iseng-iseng biar gue bunuh nih orang tua gue, dia kesel kayak. Tapi akhirnya mati beneran. Jadi kan racun tikus itu kan dimasukin teh, dimasak, jadi pada minum teh ya meninggal tuh. Ada Hmm. tuh sekarang lagi seru tuh Ya. jadi anaknya tuh terus gimana tuh ngukum anaknya itu? Hmm. Udah membunuh 3 orang diracuni itu kan. Itu udah Nah, tahu neraka juga itu, gimana neraka itu. keadilannya. Ya Nggak, itu di udah. dunianya aja juga bingung. Kalau anaknya Hmm. di bawah Hmm. ini kan ada umur tertentu kan, oh nggak bisa harus dididik. Tapi kalau udah ini oh, udah langsung ini hukum mati biasanya kan. Hmm. Ya Itu jadi seru juga, kasihan juga. Tuh makanya dendam tuh dia tuh, apa dendam. Jadi karena iri, apa diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya. hmm, oke. Jadi secara ilmiah itu memang merusak kita kan ini lihat nih otak Iya, ya toh? Makanya keuntungan kita juga untuk menjauhi sifat dendam dan benci itu kan. Ya, ada pertanyaan nggak di sini nih? ya artinya Eh, dari sisi ilmu kedokteran ini, Mas. Mhm, mhm. Jadi yang saya tahu di otak kita itu kan ada cairan yang 20 mili itu. Itu Mhm. kan ada hormon yang orang mengatakan kan hormon. Saya pernah baca buku itu hormon kebahagiaan. Hmm. Ya, dopamin, hormon dopamin, endorfin. endorfin. Ya, endorfin sama kortisol. Kortisol itu Hmm. stres yang membuat stres. Hmm. Tapi ini harus seimbang ini makanya ada Hmm. meditasi. Kalau Hmm. ada yang misalnya ya ini tadi akhirnya anak bunuh dan sebagainya karena itu tidak ada keseimbangan Betul. di kortisolnya itu. Nah itu penilaian kehilangan seimbang. Jadi desisinya udah nggak ngawur kayak Mas Tari bilang tadi. Dia udah ngawur dia. Dan itu udah. Kalau orang udah gitu, udah. Berarti Tidak udah. mikir kan itu tidak mikir kayak orang mau bunuh Mhm. diri tidak Mhm. mikir, Hmm, Betul. tidak mikir panjang lagi karena Betul. aku ini disakiti sama orang didolimi sudah
akhirnya dia ambil jalan pintas. Nah, itu kan sudah syncing itu antara kortisol sama endorfinnya itu. Nah, Iya, ini makanya. pengobatannya sekarang yang perlu. Makanya Eh, kontrol itu penting sana. Hidup di dunia ini kadang-kadang ditentukan dengan split second, dengan keputusan yang sedetik gitu kan. Kayak bunuh diri, bunuh segala macam itu kan di split second. Makanya kita harus kontrol benar. Kontrol itu sebenarnya menjauhi hal-hal yang ngerusak. Ini kan sedikit demi sedikit. Ini sebenarnya datanya sedikit demi sedikit nih. Ya, tapi terus dibiarkan terus, akhirnya otaknya hancur loh hormonnya itu. Jadi gitu. Jadi bersihkan kita dari benci dan dendam. Ya, Saukat kamu benci sama dia, sekarang maafin aja lah. Ya, Kat. Gitu. Siapa itu? Oke, bagian 3. Nggak, yang mana lagi nih sekarang? ini bagian 3. Mengapa kebencian menghancurkan keadilan, dimensi moral? Mhm. Kebencian membuat seseorang satu melihat kesalahan orang lain lebih besar dari kenyataan. Mhm. Dua, menutup mata dari kebaikan. Mhm. Yang ketiga, mencari pembenaran. Pembenaran. Pokoknya salah toh, ya kan? Ya. Iya, tetap salah. Tapi Ya, nggak kelihatan gitu loh. nggak ketok. Ya, Nah, karena nggak adil ya dah. berarti ya seakan Pak Harto juga ya, Pak Harto juga pasti ada baiknya juga kan, dibenci. Ya, ya, Oh, kayaknya kan begitu juga itu. Ya kan, nggak boleh itu mestinya. ya, kayak Sisi kayak baiknya ada. kayak, kayak Jokowi. Inilah Ya, sebabnya Allah apa nih, menautkan kebencian dan nggak toke, ketidakadilan. nggak toke, Ya, nggak toke ya. Naut, ya. Tautan. Wah, aku bahasa Indonesia aku nggak toke, nggak toke, nggak oke ya, nggak kebencian. toke. Mm-mm. Ya kan? Bukan karena setiap orang yang benci pasti zolim, tetapi Ya, karena kebencian mengaburkan raca penilaian. iya kan. Jadi ya kayak tadi yang Mustari bilang bunuh orang orangnya segala. Kan jadi kabur, jadi karena udah nggak jelas. Makanya hati-hati jauhin. Ini terakhir nih. Oh, masih banyak. Yang mana? Ini empat. Empat, Cabut. sebenarnya lebih menderita. Orang yang dibenci itu bisa melanjutkan hidup, bisa lupa, bisa tidak peduli. Iya kan? Ya dah. Kalau Itu kita untuk dibenci, ya dah. ini yang dibenci ya. Iya. Orang yang dibenci, nah ini penyakitnya ini membawa luka kemana-mana, mengulang kejadian di pikirannya dan Ya, terikat secara batin pada orang yang ia benci. bener kan? Ya dah. Ya. Kalau kita benci gitu, kita gregetan ngempel, tapi orang yang dibenci udah ketawa-ketawa, udah ini. Udah, ya dah. Jadi merugi diri sendiri. Yang Gitu kan? salah Ya dah. Jadi kebencian adalah penjara kunci. Memang agama itu seperti ini loh. Bukan hanya soal benci. Agama itu sebenarnya keuntungan bagi kita kalau kita menjalankan. Ngerti nggak? Secara logika loh. Secara logika. Ngerti iya, nggak? Iya loh. tatunya itu, Mas, Hmm. lukanya itu seberapa dalam dulu, Mas. Jadi kalau ada orang bilang katanya, oh itu lukanya seperti orang kalau maku ke kayu itu masih ada tatunya di situ, masih ada Iya. lubangnya. Susah nutup lagi begitu. Nah, Walaupun aku justru, nah, justru masuk itu kan kekuatan kita untuk kan gitu. menghilangkan itu. Ya dong. Tapi kasus yang antara Israel sama Palestina ya, itu kan kalau Palestina membenci Yahudi Netanyahu ini, saya kira karena tatunya bekasnya itu terlalu gede di hati-hati orang Palestina gitu. Sehingga Di luar dia timbul suatu dendam terhadap bangsa ini, bukan hanya perorangan, tapi bangsa ini dibenci banget sama Palestina
dan dibenci banget sama orang-orang yang sehaluan ya, seperti Iran, apa ya itu. Tapi Mereka pemakaian kata benci sini salah loh. Karena itu kan menuntut keadilan itu bukan benci loh ya. Itu fairness tuh nggak apa. Jadi jadi jangan dibilang orang Palestina benci. Jadi konotasinya negatif itu. Ngerti nggak? hmm, hmm, Palestina, orang Palestina mencari keadilan dan sebenarnya apa? Netanyahu itu kan udah dicap sebagai penjahat perang kan, war crime kan, war criminal. Dia Sudah. udah resmi kan. Ya jadi bukan dalam motivasinya bukan benci lagi keadilan. Motifnya adalah judgment, Hmm. ya dah, gitu. Jangan dibilang orang Palestina benci, karena benci yang konotasinya nggak adil itu adalah benci yang penyakit gitu. Kasihan kita kalau mengecap orang Palestina punya penyakit hati benci itu. Mereka dizolimi kayak gitu, harus Ya, mendapat. ya, sabar, kemudian menyerahkan pasrah ya, menyerahkan semuanya di atas mungkin ya. Ya, Ya, kalau kita itu enak ngelihat kayak gitu karena apa? Di surat Al-Kabut yang dulu diskusi sama Yoyon tuh ya, kan ada di ayat di situ yang dibilang bahwa orang yang zalim itu jangan ngira nggak akan dibalas. Sa'amayahkun bahkan Allah begitu. Sangat menggelikan kalau kamu percaya bahwa orang yang zalim itu dibiarkan Allah. Itu loh artinya. Artinya orang kayak entah ya apa Yahudi Israel kayak gitu pasti nanti akibatnya luar biasa buat mereka. Kalau kamu nggak percaya itu terjadi, amayah kemun, sungguh menggelikan apa yang kamu percayain. Gitu ngerti nggak? Artinya kalau kamu percaya bahwa orang kayak zalim kayak gitu tuh akan lewat gitu aja nggak ada balasan, itu menggelikan bagi Allah. Karena pasti nanti itu negaranya nanti hancur sebentar lagi tuh. Dan Pak, itu saya bukan. ada contoh waktu saya di tempat pekerjaan saya itu ada orang yang otoriter, tapi sampai sekarang dihormati setelah kita semua pensiun. Jadi cerita gini, dia dibilang semua orang tidak ada yang sempurna. Nah, terus dia kalau marahin orang yang bersalah selalu di muka anak buahnya. Kita tanya, Pak, kenapa begitu? Supaya dia kapok, dia tidak akan melakukan kesalahan lagi. Dia benar-benar menusuk hati dia supaya dia tahu bahwa itu salah gitu loh. Nah, terus dalam hati kita, loh kok gitu, kok jahat gitu kan? Tapi emang dia punya pola kepemimpinan seperti itu satu. Terus nomor dua, misalkan dia dari suatu kota mau ke kota lain. Kamu belum cuci mobil? Oh, nanti Pak, di sana aja. Itu udah mendung Pak, nanti kan kotor lagi. Nah, waktu pulang, pas supirnya cerita tuh, waduh saya babak belur. Kenapa? Saya nggak dikasih makan kemarin. Waktu biasa pulang dari kantor biasanya, Pak makan Pak. Ngapain makan? Ntar juga lapar lagi. Dibilang gitu. Wah, dia langsung, wah ini gue pasti, ini gara-gara tadi tuh. Terus yang ketiga, mengenai ini, orang mau kenaikan pangkat. Jadi gini, ini ada 6 orang nih. Oke, ini posisinya misalkan supervisor mau naik ke superintendent. Terus ditanya sama manajernya, gimana itu yang kamu didik tuh 6 orang itu nilainya? Wah bagus semua Pak, ITB, UI, Trisakti bagus semua. Nggak ada orang yang sempurna. Nggak, tapi gimana Pak? Bagus semua. Saya masa mau tidak meluluskan atau memperpanjang percobaan dia 3 bulan lagi? Nggak bisa. Kalau kamu nggak bisa ngambil keputusan itu, saya turunin pangkat kamu. Coba mana nilainya? Nih, si A 85, si B 86, si C sekian, si apa. Nah, di antara 6 orang itu ada 85 tuh. Ada 85. Kenapa kamu nggak kasih nilai semua 90? Ya enggak, Pak. Tapi 85, 86, 87. Nah, itu ada yang jelek kan? Jadi tidak semuanya bagus. Ada yang jelek. Tapi semuanya bagus, Pak. Di atas 60 nggak bisa. Itu manajemen saya seperti itu. Jadi gimana? Ya kamu harus perpanjang tuh 3 orang itu. Ya udah lapor ke personal dia. Pak yang 3 orang diperpanjang. Terus yang merasa 3 orang itu, lah kok gue nggak lulus kan 85 nilai gue bukan 55.
wah langsung ditegur lagi. Loh kamu orang nggak lulus kok 85 nilainya? Wah, tuh 54, 5 gitu. Akhirnya nurut tuh si manajer itu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi suatu saat orang tuh benci banget sama orang tuh. Dia datang ke ruangannya bawa golok. Pas sampai ruangannya, oh iya, selamat pagi. Ada apa ya? Diem aja. Kayaknya dia punya karisma gitu. Orang mau dibacok enggak. Jadi ada lah orang seperti itu. Jadi artinya memarahi orang di muka orang lain supaya kapok. Terus tidak ada orang yang sempurna. Jadi orang yang harusnya lulus juga nggak bisa lulus, nggak ada yang sempurna. Ya itulah itu contoh tuh. Ada tuh kejadian. Mungkin Pak Soka tahu juga lah orang. Ya udah paling gitu Pak. Itu ada tuh. Jadi sampai sekarang hidup dan selalu wah kalau nggak ada dia kita nggak sempurna loh. Dengan adanya dia tuh kita sekarang jadi orang loh gitu. Tapi orangnya juga masih hidup gitu ya. Ya itu manajemen. Jadi memang bagus. Ya, ya. Ya. Ya kalau kita mempelajari penyakit hati ini kita akan punya kemampuan kayak gitulah untuk Ya. makanya dipahami benar. Coba sekarang nomor 5 Juha. Tinggal satu lagi nomor 6. Pak Isam. Nomor 5 ya. Nomor 5. Ya, ya. Mengapa Islam mengajarkan doa dan salam? Islam tidak hanya memberi nasihat moral, tetapi memberi terapi jiwa. Berupa doa ada 3 poin ini ya. 1, doa melemahkan ego, salam menurunkan ketegangan batin, dan keduanya memindahkan jiwa dari mode Permusuhan ke mode ketenangan. ya ta? Ini kan Islam itu pinter kan? Kenapa kita disuruh habis sholat aja assalamualaikum itu kan? Karena dengan kita nyebar salam itu sebenarnya jadi tension jadi turun, ya ta? Ya dan juga dan salam itu assalamualaikum itu kan doa juga. Jadi kita nggak jadi egois segala macam. Jadi Islam itu udah didesain kalau kita ngikutin itu luar biasa. Ya ta? Iya. Gitu. Jadi oke. Terus terakhir nih. Sebarkanlah salam di antara kalian, niscaya kalian saling mencintai. Oh, Doa untuk orang yang dibenci bukan berarti membenarkan kezaliman, tetapi membebaskan diri dari racun emosi. iya. Jadi kan ada nasihat, kalau kamu benci, kita doakan dia baik gitu ini. Itu sebenarnya untuk kita juga. Jadi kita nggak ada racun di otaknya, di otak kita, di hati kita. Kayaknya ini klise juga kan. Tapi sebenarnya itu luar biasa. Ini nasihat ini psikolog itu pakai ini kan. Ya, jadi kalau juga benci sama Saukat, doakan Saukat sehat ini. Jadi enggak ini. Oke, terakhir 66. Mengapa kebencian disebut penyakit umat? Karena kebencian, 1, menular lewat cerita dan prasangka. Ya. Terus merusak ukhuwah. Ya. Dan berikutnya membuat orang merasa benar saat berbuat zalim. Ya. Dan yang terakhir mengikis iman tanpa disadari. Nah, ini yang saya bilang berkali-kali saya ngangkat Jokowi itu kan. Kan siapa yang hubungan dekat dengan Jokowi nggak ada kan. Tapi semua orang saya dengar tuh benci padahal kenal aja nggak. Duduk bersama aja nggak. Kayak itu kan. Karena gampang menular itu. Hati-hati itu. Hati-hati. Kalau kita mau waras dari penyakit itu dipahami tuh. Kenapa saya kok jadi benci Jokowi gini? Jangan-jangan saya nggak belain Jokowi, saya cuma pakai case ya. Jangan-jangan kita yang jadi zalim itu. Kita nggak tahu di akhirat nanti gimana kan. Kalau memang dia ada salah ya biar lewat hukum, tapi jangan terus karena di semua orang itu di surat kabar di ini segala macam itu kita jadi ikut benci, nggak boleh. Nggak boleh. Kan orang semua tahu dia duitnya dari mana kan.
ya, tapi nggak ada yang beslah gitu ya, membeslah itu. Nah, itu karena itu. Jadi karena kebencian biasanya ya kita itu memupuk kebencian pada orang yang lemah, yang kalau yang kuat kita nggak berani kan, jadi nggak di. Intinya kita kembali nggak usah ke Jokowi, ke Prabowo, ke kita, bahwa jangan sampai bohut, benci, dendam itu masuk ke hati kita. Jadi kita selalu fair tuh. Kita kembali lagi. Jadi 1, 2 sampai 6 ini coba dibaca lagi. Jadi muncul tuh karena itu secara psikologis tuh nggak bagus buat kita kan. Jadi luka yang kayak seperti rasa takut, kehilangan harga diri segala macam itu yang. Kemudian yang kedua itu secara ilmiah itu merusak otak dan emosi karena hormon itu akan dilepas. Hormon stres itu bahaya kalau dilepaskan bisa jantung segala macam. Secara moral juga nggak bagus. Ya toh? Kemudian kita sendiri yang lebih menderita kalau kita punya dendam dan benci. Ya toh? Dan Islam itu mengajarkan untuk mengurangi atau mengkikis benci dan dendam itu dengan doa dan salam, karena secara strategis secara strategis itu kita bisa menghilangkan ego dan menurunkan ketegangan di batin, di otak kita. Ini sebenarnya brilliant nih cara ini yang secara taktis dan strategis. Dan kemudian jangan sampai kita itu terlibat di kebencian kita harus hati-hati kalau ini, jangan kita terus ikut-ikut benci yang nggak tahu menahu terus ikut-ikut benci ya begitu. Ada pertanyaan atau saya interest sekali dengan sabda Nabi ya, bahwa sebisa mungkin untuk mengucapkan salam kepada siapapun gitu. Dan memang kenyataannya ya pada realitas hidup. Kalau saya masuk di suatu ruangan, misalnya mau pidato atau seminar atau presentasi gitu ya. Kalau diucapkan dulu dengan salam, itu ada kayak kekuatan dalam batin kita itu untuk meningkatkan confidence. Ya. Sehingga misalnya di situ ada direktur apa, tapi dengan salam itu kayak equality, jadi kayak lu equal lah sama gue gitu loh. Karena saya selalu merasa itu. Jadi kalau saya presentasi itu saya pernah membatasi pertanyaan konyol tuh sering banget tuh. Jadi pada saat ada satu presentasi ya, nanya dia pengen dapat panggung gitu loh. Ini saya sering potong gitu. Saya sering potong karena kalau dibiarin tuh nanti jadi penyakit tuh. Jadi ada apa ya? Kenyataan itu begitu. Jadi misalnya presentasi udah jelas sih cetowelo-welo segala macam. Dia nanya lagi, ngulangin nanya lagi. Saya selalu hentikan itu. Jadi saya nggak tahu dia sakit hati apa enggak sama saya. Tapi ya itu realitanya begitu. Ya. Saya ada lagi informasi mengenai kan kalau maling motor atau maling ayam orangnya digebukin, tapi yang koruptor orangnya nggak diapa-apain. Terus saya bilang, dia nanya sama saya, kamu tahu nggak maling ayam itu ada yang kehilangan ayam kan? Ada si bapak itu kan, terus digebukin malingnya. Ada maling motor, ada yang kehilangan motor kan? Ada yang kehilangan motor juga ikut ngebukin si malingnya kan? Iya. Jadi sangat kesel dia. Nah terus di koruptor, korupsi. Ada nggak yang kehilangan uang kita? Uang lo hilang nggak? Tuh, situ koruptor tuh, si bapak ini. Enggak. Kan uang negara. Iya, uang lo bukan. Bukan, terus lo ngapain sama deh? Lo kagak kehilangan apa-apa. Oh iya juga ya, makanya koruptor itu nggak ada yang benci, ada enggak gitu. Jadi nggak ada yang merasa kehilangan gitu. Jadi kalau maling ayam kan ada tuh, yang punya ayam hilang tuh. Nah itu, jadi analogi kayak gitu kan bingung juga kita. Jadi artinya, koruptor. Oh, tuh kenapa tuh? Dia mengkorupsi ini. Ada yang kehilangan nggak? Wah, mungkin yang merasa kehilangan ya mungkin Departemen Keuangan kali itu apa kan gitu. Kalau kita kan sehari-hari hidup tuh ada yang hilang, wah ini kehilangan nih. Jadi ada yang merasa kehilangan gitu. Kalau korupsi, wah uang gue hilang. Enggak juga. Kita terima gaji tetap. Bukan karena korupsi, gaji gue dipotong gara-gara. Nah, itu ada yang kehilangan tuh. Pasti dia ngamuk kan gitu. Itulah istilahnya.
kehidupan Mungkin sehari-hari itu seperti itu. jawabannya begini, Mus. Ya. Kalau kehilangan ayam itu skopnya point to point ya, point to point. Kehilangan motor. Tapi kalau korupsi itu menghilangkan kesejahteraan secara komunal, kesejahteraan. Contoh, uang negara untuk membiayai gratis katakan kesehatan rakyat dikorupsi. Memang kita kadang-kadang ya nggak apa-apa deh bayar ke dokter. Padahal harusnya nggak bayar, gitu ya. Karena negara ini kan uang dari Indonesia ini luar biasa. Jangankan kalau dianalogikan, sekolah bisa nggak bayar, kesehatan bisa nggak bayar, ya jalan-jalan nggak mungkin ada yang lubang karena memang uang kita, APBN kita kan 4.000 sekian ya, 4.600 triliun ya. Sedangkan yang dikorupsi itu hampir 40%. Jadi Udah ada pertanyaan lagi? Cukup. Monggo kalau nggak ada, Yuha, monggo ditutup. Yang Ini nutup, yang nutup. ya Tony Ana kok nggak ini ya? Coba dikasih tahu, mungkin dia nggak lihat Zoom-nya itu. Kan baru nih. oh iya benar-benar. Saya Ya. tadi juga masuk di Zoom lama nggak bisa. Ya, dikasih tahu dong, Yoyon, kasih tahu untuk Tony Ana. Nggak ada yang ngengkel, nggak enak ya? Enggak, kan itu sudah ada di grup yang saya Iya, ya. kirim terakhir dari itu bisa dipakai itu. Iya, betul. Cuma, Hmm. ya Tony sama Ana ini udah 2026 nggak pernah muncul nih. Kayaknya ada kesibukan lain mereka Oh ya. iya. Kayaknya. Ngengkel di tempat lain ya udah. Iya, kayaknya sebetulnya. Saya pengen diengkel sama si Tony. Iya. Oke, kita tutup ya. Iya. Alhamdulillah, Hirabbil Alamin, malam ini kita bisa menyelesaikan penyakit hati yang ke-6, yaitu dendam. Dan tadi sudah kita telaah sama-sama, mudah-mudahan kita bisa mempelajari lagi, bukan hanya yang 6, tapi yang dari mulai 1, 2, 3, 4, itu juga kita pelajari semuanya. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang ikhlas, dengan amalan kita, dan dijauhkan dari sifat riya, semua, ujub, dan yang terakhir tadi, dendam tadi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf pada teman-teman sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi kan puasa. Rencana Yulianto gimana ini? Artinya masih kesempatan minggu depan lagi atau kita terus setiap minggu tetap seperti ini atau diganti jamnya atau gimana? Ya kalau puasa kita libur kan? Apa kan pada ini kan? Pada taraweh kan? Taraweh ya. Iya. Kalau Berarti saya sih nggak apa pagi jadi. Sekali lagi mungkin ya? Iya, tanggal 15. Masih sekali lagi kan tanggal 18 ya. Oke. Ini nanti yang ke-7 ini hub aljah, jadi cinta kedudukan. Ya. Ya kayak Saukat Selingan ya, cinta posisi jabatan segala macam itu. Iya. Oke, ya, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam.